Ya Allah, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita mulai dengan bersama bacaan ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kesyukuran gitu ya, dari bangunkan lagi sama Allah hari ini. Belum nanti gitu, belum dibungkus kayak kapan. Berarti masih dikasih kesempatan untuk beramal soleh. Nah, teman-teman semua, ada doa yang sudah kita bahas berulang-ulang, yaitu minta ilmu yang bermanfaat. Semakin hari saya semakin melihat bahwasanya doa itu tuh tidak sembarangan disusun sama Rasulullah. Kenapa? Ilmu bermanfaat itu juga tak paling awal. Seolah-olah nanti itu seolah tadabur saya bisa setuju bisa tidak. Seolah-olah Rasulullah itu kayak kasih kode gitu. Nanti itu sesudah aku nih akan banyak sekali orang pintar, tapi ilmunya tidak ada kontribusinya untuk manfaat atau masalah. Nanti itu ke depan tuh akan banyak sekali orang-orang yang bertitel atau mungkin punya ilmu banyak-banyak, tapi tidak ada efeknya, dampaknya. Jangankan kepada sekelilingnya, kepada diri sendiri pun tidak ada dampak. Nanti itu akan banyak sekali orang-orang yang punya ilmu, tapi justru ilmu itu dipakai untuk mencelakakan orang lain. Tadi subuh saya nonton video tentang The King of Cocaine, rajanya kokain. Siapa? Ada yang tahu? Tidak pernah dengar? Pablo Escobar. Dia sepanjang karirnya membunuh lebih dari 4.000 orang. Tembak mati, tembak. Tapi yang hebat tanda kutip ya, Pablo Escobar ini sangat dicintai oleh orang-orang miskin karena uangnya dipakai untuk bagi-bagi bantu orang-orang susah. Siapapun yang tak bisa makan, dia bisa kasih. Saya waktu nonton video itu mikir gitu, oh, manusia walaupun dia jahat jual narkoba, tapi fitrah aslinya tetap pengen bantu orang. Dijulukilah dia Robin Hood-nya Kolombia. Berarti teman-teman, kalau kita tarik garis lurus, setiap orang dari lubuk hatinya yang paling dalam pasti pengen punya manfaat untuk orang lain. Setuju tak? Tadi malam pas mau tidur, saya udah letih sekali tadi malam tuh. Dapat WA dari Zul, Komandan Paskas Sintang, yang ngasih tahu bahwasanya ada paskas kita, abang-abang kita di Sintang yang terjebak di dalam hutan di lokasi banjir, tak bisa balik. Ngantarkan beras untuk anak yatim penghafal Quran. Jadi abang kakak, beras-beras yang abang kakak sumbangkan tiap 25.000 rupiah per bulan itu diantarkan oleh orang-orang yang juga Masya Allah, tabarakallah, semangat luar biasa. Tadi malam jam berapa terjebaknya Zul? Terjebak dari jam 4:30 sore, baru sampai ke Sintang jam 3:30 subuh tadi. Nahan lapar, dia ngasih makan orang, dia sendiri terjebak. 2 kendaraan Triton ya, Strada, mobil Polres satu udah depan jalan,
Strada sama truk yang terjebak di lokasi banjir. Strada sama truk. Uang ada Ustadz, kata kawan-kawan, tapi warung tak ada karena kiri kanan hutan. Sekarang pertanyaannya, apa yang bikin mereka tuh mau ngantar beras sampai segitu-gitunya? Kalau motivasinya Luqman, tentu udah dicampakkan ke parit. Apa motivasinya? Tombol apa yang hidup dalam dirinya? Tombol iman, tombol bermanfaat. Fitrah asli dia pengen berkontribusi. Aku nih dah tak punya duit, tapi pengen berbuat. Maka teman-teman, salam hormat saya untuk seluruh paskas di seluruh Indonesia, seluruh teman-teman yang bergerak untuk amal soleh. Saya sangat mendoakan teman-teman semua. Saya ini belum bisa ngasih apa-apa, belum bisa ngasih support. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini, doa yang saya panjatkan tiap hari buat kawan-kawan semua paskas seluruh Indonesia, mudah-mudahan itu jadi penyemangat, jadi cara untuk kawan-kawan dilindungi dan dijaga oleh Allah. Karena memang beda sekali rasanya ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, itu kayak ada candu gitu. Dikerjakan suka, bahagia. Ketika kita tinggalkan, kita merasa ada yang kurang. Betul enggak? Pasti pernah ngerasakan kan? Ya nolong apa pun lah, ngerjakan apa gitu. Orang itu misalnya kita isikan bensin atau kita dorongkan motornya gitu sampai ke satu tempat. Terus setelah lakukan itu tuh kayak ada plong gitu di hati. Ih, nyamannya gak? Nah, saya ketemu jawabannya. Apa bah itu? Tadi barusan di Quran ayat terakhir. Tapi kita review dulu teman-teman. Kemarin kita bahas tentang bedanya orang pakai otak dengan bedanya orang pakai hati. Jangan pakai otak. Wih, kasar benar kalimatnya. Iya, jangan pakai otak tuh maksudnya jangan terlalu sering memasukkan hal yang seperti ini nih dalam akal kita, karena akal kita terbatas. Dua hal yang merusak kemarin, satu berbangga diri, merasa paling tinggi, merasa paling hebat. Lalu putus asa itu juga tidak boleh karena terlalu rendah. Lalu nanti teman-teman ada orang yang pakai dimensi akal, dimensi otak, sikit-sikit harus masuk akal, ya kan? Ada yang pakai dimensi iman, dimensi hati. Nah bedanya kapan? Kalau kemarin dimensi otak itu kalau dia sukses langsung sombong. Ini kan gara-gara aku, ini kan karena aku yang buat. Tapi begitu gagal dia langsung putus asa. Dia bilang percuma ya lah sholat, masih gak sakit, percuma gak sholat, masih gak punya utang, percuma gak aku beribadah, nolong Allah, nolong agama Allah, tapi aku pun masih dikasih masalah sama Allah. Itu apa aku sholat selama ini? Nah, itu kalau orang andalkan otak. Tapi kalau orang yang pakai iman, pakai hati, begitu dia sukses, begitu dia berhasil, dia langsung ingat Allah. Oh iya, ini Allah yang bikin sukses, Allah yang bikin hebat, Allah yang bikin mulia, Allah yang bikin derajat, Allah yang datangkan pertolongan. Mudah, sangat mudah. Cepat sekali. Kemarin ini cerita ya, tahadus bin nikmah. Saya ini kan posisinya ngajar. Jadi kan kemarin kan sebagaimana materi kemunzalan yang disampaikan oleh Bung Ben, itu kesepakatan para pimpinan. Kita itu sebagai pemimpin harus menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh tuh hanya ngomong ya, gini, ini gaya lumba-lumba di landa asmara gitu. Begitu suruh berenang tenggelam. Itu namanya memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh, dia terjun ke kolam renang itu timbul, begini loh gaya dada, begini harusnya. Nah teman-teman semua, tahadus bin nikmah ya kemarin, saya tuh punya beberapa topi di rumah. Topi begitu pakai topi, ya kan ada salah satu ustadz gitulah, Ustadz Hafiz 30 juz itu. Sudah berapa kali udah saya geser topi itu, ambil beli di Munzalan Store, bayar. Saya bilang saya mau gratis, saya bilang saya bayar,
ya kan? Habis itu simpan. Tak lama, bagus Ustaz topinya. Ambil, geser, ya kan? Kan ada kayak gitu kan, mazhabnya kan? Yang muji-muji tapi bonus. Tak apalah, emang dia tak punya topi cuman. Ya udah, saya bilang geser, ambil. Nah kemarin tuh itu topi saya yang keberapa ya? Pokoknya sedekah akbar tuh sudah lebih dari 3 ke 4 gitu pokok topi yang judulnya sedekah akbar. Topi yang sama tapi udah berkali-kali tergeser, pindah-pindah. Kemarin, Bang, masa ke hutan pakai kopiah nih, Bang? Tuh ambil tuh topi, Bang. Saya lagi udah pakai, udah mau keluar rumah. Ambil lah buat ente. Saya ngambil topi saya yang jangan nakal tuh. Dalam hati saya, alhamdulillah. Tak ada terpikir apa-apa. Kan kita 2L kan, lakukan lupakan. Tiba-tiba baru balik badan sholat subuh, ada yang ngantarkan topi Harley Davidson, original ini teman-teman. Ustaz, kata beliau bilang, saya pas beli kemarin ingat sama Ustaz. Ustaz kan pernah punya baju Harley Davidson. Nah ini cocok Ustaz sama topi. Tinggal nunggu motor. Percaya tak? Percaya tak? Kalau pakai iman, kalau pakai otak sakit hati. Aku harus kerja. Yes, sukses. Udah pernah ada saya episode itu tuh. Tahu saya tak tiru lah. Go freedom. Ayo nanti. Masuk laret. Tapi banyak sekali hikmahnya. Kalau pakai iman, begitu sukses, saya bilang ya Allah, baru kemarin ngasih sedekah akbar, sekarang kena kasih topi Harley Davidson. Baju udah Casio, topi udah Casio. Kita tinggal nunggu. Ahlan wa sahlan, selamat datang motornya. Kalau saya gitu, nggak pakai otak memang. Dibilang gila bayang, terserah. Tapi saya mengatakan itulah cara Allah untuk menunjukkan kemurahannya, maha kasih sayangnya. Kan nggak harus beli. Betul nggak? Ducati udah nongkrong kok di situ. Kawasaki apa kemarin? R6, R1M, tinggal sebut motor apa? Mobil 3 nanti berjejer tuh. Ketika sukses langsung ingat Allah. Apa harga yang dibayar dari orang yang pakai iman ini? Taat. Saya tidak mengatakan saya taat, tapi saya mau kasih tahu sama kawan-kawan. Saya mau kasih tahu. Rumusnya sederhana. Ada satu hal yang sangat disukai Allah. Apa? Ada satu hal yang sangat disukai Allah. Banyak, tapi hadis ini sangat masyhur. Nanti saya bahas ya di bawah ya. Ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, pekerjaan apa yang paling disukai Allah? Pekerjaan apa yang paling disukai Allah? Rasulullah menjawab, idkhalus surur ala qalbil mu'min. Saya catat, mau ditulis bahasa Arabnya enggak? Udah bisa bahasa Arab semua kan? Bisa dah kan? Bung Ben alumni Gontor dah. Mau tulis bahasa Arabnya enggak? Ayu amalin ahabu ilallah. Ayu amalin ahabu ilallah. Di sini Rasulullah menjawab, di sini pekerjaan apa yang paling disukai Allah? Rasulullah menjawab, nggak usah pakai harokat, bisa baca kan? Gimana cara bacanya? Nah inilah belajar kaidah bahasa Arab teman-teman. Jadi teman-teman tahu idkhalus sururi. Kenapa dia kasroh? Enggak idkhalus sururu. Idkhalus sururo. Kenapa enggak gitu? Nanti belajar di ilmu nahwi. Ala
Qalbil. Kenapa qalbi? Bukan ala qalba, bukan ala qalbu. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Ala qalbil mu'mini. Banyak amalan yang disukai Allah, banyak sekali, ada sholat tepat waktu dan seterusnya. Tapi izinkan saya pagi hari ini nyampaikan satu hal yang disukai Allah. Ayu amalin ahabu ilallah. Pekerjaan apa yang sangat dicintai Allah? Sangat dicintai Allah. Jadi kalau sangat dicintai, ayu amalin ahabbu, the most, yang paling disukai Allah. Tahu Rasulullah jawab apa? Yuk baca sama-sama. Idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Yuk buka mulutnya pagi-pagi, belajar buka mulut. Idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Jadi teman-teman, pekerjaan ini bukan pekerjaan biasa. Ini pekerjaan yang membuat Allah Rabbul Alamin, pencipta kita semua, bahagia, senang. Berarti kalau dia senang, dia bahagia, kita pasti dibahagiakan. 100.000. Kemarin siapa yang belum dapat? Siapa kemarin ya? Kemarin siapa yang jawab? Lutfi Joko ya? Lutfi Joko belum datang. Pagi ini Hasan. Ini Hasan. Hadi Hasan. Untuk modal nikah Hasan. Ya, selama janur kuning belum melengkung. Hadiah. Berkah ya insyaallah ya. Untuk pergi umroh insyaallah. Cukup beli umroh ya. Untuk pergi umroh cukup insyaallah. Pakai iman. Tinggal kurang 19.900.000 kan? Ya Allah gitu, 100.000 udah ya Allah, didoakan lagi di majelis ilmu ya Allah. Sisanya tolong Engkau yang lunaskan ya Allah. Gitu. Orang yang pakai otak akan bilang, gila kau nih berdoa. Masa Allah kau suruh gitu? Loh balik jawab, kau tuh yang gila. Bikin langit tak pakai tiang Allah bisa. Masa berangkatkan aku umroh tak bisa? Saya dari zaman masih miskin, zaman tak punya duit ngomong gitu terus. Pergi umroh aku nih. Pergi nanti satu saat berangkat aku nih umroh. Yang dijual bubur kampung, harganya 6.000, tak pernah laku. Cuman lah. Pakai otak, tak masuk. Apa S2 jualan bubur? Kok gitu? Saya S2. Diam ya saya. Pegang serbet di sini. S2 Kuala Lumpur jualan bubur pinggir jalan kan? Tidak keren. Tapi gitu cara Allah untuk mengajarkan saya untuk buang ego, untuk merendahkan hati, untuk tidak ngerasa lebih tinggi daripada orang lain. Gitu cara jadi laundry. Tak laku. Berkali-kali ganti banner. Bubur ayam kampung, tak laku. Tak cukup cuma modal semangat. Yang bikin nangis tuh karena tiap subuh mama saya bangun 3:30 tuh Bung Ben, Wawa tuh bangun tidur menasakkan bubur. Bunda tak bisa memang, Masya Allah ya, Bunda tuh perjuangannya luar biasa dulu awal-awal tuh 2012 ngerantau, tinggal sama saya di kamar peta gitu ya, nyusukan anak. Ara Kak Iya tuh kan awal-awal saya jualan bubur tiap subuh, nangis jual bubur, tak laku. Padahal satu mangkok cuma 6.000. Itu pun paling laku, paling banyak laku tuh 10 atau 15 porsi karena panci kecil. Tak laku. Kalau lu bukan kaya jualan bubur, tak bisa. Nah ini yang saya bilang sama kawan-kawan. Nah tapi waktu itu teman-teman, selain hadis 47 ayat 7 itu, saya ingat hadis ini. Kan intan surullah yang surukum, kan 47 ayat 7 itu kan dah ngelotok, dah kan teman-teman sudah sering dengar. Nah saya itu ingat benar hadis ini Bung Ben. Sangat ingat, saya pegang kuat-kuat. Apa hal yang paling dicintai Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Apa itu idkhal? Adkhala yudkhilu, artinya memasukkan. Apa artinya idkhal? Memasukkan. As-surur itu perasaan bahagia, sukacita, berbunga-bunga, nah gitu. Happy, senang. Idkhalus surur ala ke dalam
qalbil mu'min. Ini orang beriman kayaknya nih, Tuhannya Allah nih, nabinya Muhammad, orangnya taat, maka saya wajib masukkan perasaan bahagia ke dalam hatinya. Dan Rasulullah kasih kata kuncinya, saya dengan izin Allah mimpi gitu ya, pernah mimpi 3 tahun atau, tapi rasa-rasanya baru. Saya tidak berani mengklaim kalau itu mimpi ini, tapi mimpinya tuh didatangi oleh sosok berbadan yang besar, wangi, putih, ganteng, tidak ada ngomong apa-apa kecuali pakai bahasa Arab. Dan mimpinya menjelang tahajud, menjelang jam 3:30 gitu, dia datang. Lalu gini, yassiru, jadi kayak ngasih nasihat gitu, ngomong ke depan muka saya, yassiru wala tu'assiru, tahadu tahabbu. Langsung balik badan, wanginya itu masih ketinggalan, wangi bersih, putih, pakai baju putih. Lalu saya nangis karena pernah belajar kalimat yang diucapkan itu adalah hadisnya Rasulullah. Dan saya tanya sama guru saya, beliau bilang, mudah-mudahan ini tidak bikin antum sombong, tidak bikin antum ini. Itu yang datang baginda Rasulullah. Allahumma shalli. Jadi kalimat itu teman-teman, saya pegang kuat-kuat. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang lain, jangan kau persulit. Terus tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Jangan masin, pikirkan sesuatu untuk ngasih orang, apapun lah itu, mau sarung ke, mau gantungan kunci ke, mau permen ke, bayarkan orang makan ke, pokoknya apapun. Kalau orang berpikir kalau aku traktir makan, aku nolong orang, maka aku dianggap orang baik, itu bisa jadi digelincirkan sama iblis. Tapi kalau antum udah paham hadis ini, idkhalus surur ala qalbil mu'min, antum lakukan ini dalam rangka saya pengen bikin Allah senang. Kenapa? Karena amalan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah kan tidak mungkin bohong, betul tak? Terus kita bilang, oh, amalan yang disukai Allah itu bikin orang beriman itu bahagia, bikin orang beriman senang. Ya apa aja bisa kita kerjakan? Usap-usap pundaknya, dapat jodoh ente, insyaallah cantik nanti jodohnya. Pakai bola, bikin senang. Woi, jangan lupa ya, jodoh itu tak akan kemana-mana, tenang ya ente. Tapi saya ngasih di mana-mana. Tawa dia kan, di ustadznya ada aja, ketawa dia, senang hatinya. Nah itu amalan dibikin Allah bahagia. Kang makasih ya, antum udah bantu. Pokoknya bikin bahagia orang tuh teman-teman, itu kita akan dibahagiakan sama Allah. Nah rumus ini kan sederhana sekali, yang ngajarkan Rasulullah. Dan Rasulullah tuh kerjanya itu ya, bahagiakan orang, bahagiakan orang. Datang ibu-ibu, nenek-nenek kan, terus bilang, wah ibu-ibu, mohon maaf ya, nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Nangis, nangis. Jadi kayak kami ini gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, karena nenek-nenek nanti kalau udah di surga balik muda lagi. Wah langsung ketawa. Memasukkan rasa bahagia kepada hati orang beriman itu pekerjaan yang cintai Allah. Salah satunya ngasih hadiah, ngasih orang makan. Sederhana bang, sederhana benar. Coba ikut kalimat saya. Kalau mau, pasti ada jalan. Kalau tak mau, pasti ada alasan. Betul tak? Nge-repost instastory orang, kalau yang punya Instagram, ya kan, ambil captionnya, diposting ulang, sebutkan nama dia, mention, doakan, balas WA pakai voice note, didoakan panjang. Kan misalnya antum kan ada kan yang mazhabnya malas ngetik tuh. Kalau saya tuh mazhabnya malas ngetik.
Kalau Bung Ben rajin, bisa panjang. Kalau saya tak kuasa memang. Nah, tapi saya tahu kekurangan saya, tidak bisa ngetik. Saya punya mulut, voice note, kirim voice note. Assalamualaikum bang, mohon maaf saya belum bisa balas. Semoga antum sehat, panjang umur, rezeki. Tak sampai semenit itu doakan. Ya Allah, makasih Ustaz, dibalas pakai suara. Makasih. Sederhana, tak sampai semenit bahagikan orang tua. Cobalah WA siapa gitu. Tapi jangan modus ya. Assalamualaikum ukhti, ini buaya darat. Buaya darat nih. Jelas ini confirm. Haram. Ya. Bagi istri orang. Kalau mau pasti ada jalan. Kalau tak mau pasti ada alasan. Nah, SMK nih dari dulu memang materinya materi idkhalus surur. Usap-usap. Saudaraku. Jurus saudaraku. Tenang ya, insya Allah pertolongan Allah datang. Saya keliling-keliling hijrah fest ke Jakarta kemana-mana, rangkul, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih ya, Allah bersama kita, utang kita lunas, jangan utang lagi ya, jangan utang lagi. Habis itu tepuk-tepuk, saudaraku, masalah kita sama, yang beda adalah nominalnya. Tawa. Jadi teman-teman, idkhalus surur ala qalbil mu'min adalah salah satu amalan yang membuat Allah suka, Allah bahagia. Jadi mulai hari ini berpikirlah untuk bagaimana caranya membahagiakan Allah dengan cara memasukkan bahagia kepada hati orang lain. Sederhana enggak? Harus dianalisa ke? Menurut ilmu ini gitu enggak? Saya sih tak usah. Langsung kerjakan dia. Dan ajaib teman-teman, ketika kita memasukkan kebahagiaan itu atau berusaha untuk pengen bahagiakan orang, pengen bantu orang, pengen nolong si fulan, pengen apa, besarkan hatinya gitu ya. Allah tuh langsung besarkan hati kita, Allah langsung bahagiakan kita. Sederhana, langsung cash, percayalah. Kemarin kita lewat daerah Galang tuh kan, terus beli nanas gitu, makan. Pertama tuh saya tengok muka kakaknya tuh agak bingung gitu. Ini orang datang-datang minta garam, minta cabai. Banyak sekali requestnya kan, kita beli nanas tuh kan di pinggir jalan. Bingung. Begitu dia tahu yang datang ini masjid, yang datang nih orang-orang ada yang hafal Quran buka nanas kemarin kan. Begitu diborong semuanya dua lapak dia tuh diborong semua, berubah mukanya sumringah. Dari mana nih dek? Dari masjid bu. Oh masjid beli nanas gitu kan. Tak pernah masjid beli nanas tuh memang. Nanti dibagi-bagikan lagi bu. Oh dibagi-bagikan lagi. Ini bonusnya, ini bonus, ambillah. Fitrahnya manusia sebagai orang beriman tuh muncul juga keimanannya. Memang kau yang mau sedekah, aku mau gak? Dah dek yang kecil-kecil ini satu tumpuk bonusnya, ambil naikkan ya. Ini harganya harusnya 5.000, ini 3.500, dalam pukul rata ya semuanya, sama kan semuanya. Nih yang ini bonus angkot. Saya bilang seorang penjual nanas pun fitrah asli manusianya keluar. Ketika kebaikan dibalas ketika kebaikan dimunculkan, kebaikan lain akan menyambar. Dengar kalimatnya, ketika satu kebaikan muncul, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan menyambar, dia akan nangkap. Aku mau gak? Siapa yang menggerakkan semesta itu? Allah bos. Ada orang tak pernah makan ikan jelawat kan, sekali makan jelawat selap kawan. Tak boleh sebut merek ya. Adalah senyap, tak ada suara. Ya kan? Siapa sih yang gerakkan semua itu teman-teman? Allah. Ketika kita niatnya datang, ingat ya saya bilang sama kawan-kawan, kita datang ini bukan nak ngambil, kita datang nak bantu. Rupanya pertolongan Allah datang. JJB, jalan-jalan bahagia. Ada pusing, betul tak? Suka, happy. Mau diulang lagi tak kemarin? Yang tak ikut nyesal pokoknya. Abang bilang kemarin, datang berangkat. Nah kan barusan saya bilang, ketika kita mengirim sinyal kebaikan yang lain
Langsung nyambar kan? Nih langsung ada yang bilang, Ustadz mau tanya, ada nggak Paskas Jakarta? Pengen banget bisa ambil bagian jadi manfaat buat orang lain. Langsung disambar, ada kak, saya Japri, saya Paskas Jakarta. Coba tengok, siapa sih yang gerak-gerakkan hati orang tuh? Kan bukan Luqman, mana bisa? Oke abang kakak semuanya kita akan masuk surga. Tidak bisa, tuh busa-busa lah saya ngomong. Kalau bukan Allah yang gerakkan hatinya, tidak bisa. Dia tetap akan datang fitrah asli manusia. Duduk sini. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, idkhalus surur. Coba diulang. Ala qalbil mu'min. Memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang beriman. Mulai dari jaga mulut, ya kan? Mulai dari kata-kata. Jadi sederhana betul itu abang kakak rumusnya. Maka kemarin saya bilang, kalau berbuatnya karena Allah pasti endingnya bahagia. Coba diulang. Tapi kalau berbuatnya karena manusia pasti kecewa. Ngapa aku udah ngasih hadiah dia tak balas-balas ya? Ngapa aku udah nolong-nolong dia terus dia tidak nolong aku ya? Berbuatnya karena manusia, beda niat, beda hasil. Kalau tadi teman-teman ingat ini, idkhalus surur ala qalbil mu'min, itu teman-teman berbuat untuk membahagiakan yang menciptakan kita. Ngapa ente kerjakan ini, Fras? Saya bang pengen bikin Allah bahagia dengan cara memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang beriman. Ngapa enggak ente lakukan itu enggak? Misalnya Rangga bawa daging asap misalnya gitu. Misal kan pengusaha bawa daging asap gitu, ngantarkan ke rumah Oki misalnya gitu kan. Kan itu bisa terjadi gitu, tak pakai akal kan? Nah, kan dunia ini bisa terbalik-balik gitu. Rangga yang ini ngantarkan ke rumah Oki gitu kan. Daging asapnya diantar. Ngapa ente boy? Memasukkan rasa bahagia kepada hati orang beriman. Kalau tak tergantung lagi sore ini nih. Tada gurau-gurau. Jadi teman-teman semua, memasukkan rasa bahagia kepada hati orang beriman tuh jangan diniatkan karena manusianya. Jangan diniatkan karena manusianya. Nanti antum kecewa. Pokoknya 2L, lakukan, lupakan. Kemarin Ustaz Heli nanya saya, Kem, itu rehal yang ana ini ada ke di mana? Letih saya ingatnya. Lama gitu nge-review. Rehal yang jati itu udah dibagikan kan? Disimpan di mana? Ada di gudang. Oh. Belum selesai di finishing. Nah. Jadi terus Bung Ben nyeletuk, Bang Heli, manalah Ustaz mau ngingat-ngingatnya. Asal terima barang geser. Yang digeser tuh jumlahnya bertumpuk-tumpuk banyak-banyak. Dan tak sempat dan nak ingat-ingatkannya. Maka ketika disuruh merecall rehal berapa? 100 ke 1000 saya bilang. Enggak, 20 ke 30 kata dia. Oh ya saya bilang. Nanti saya cek, minta maaf. Tak sempat kita nak nyimpan file itu. Jadi dia tuh auto delete gitu. Lakukan, lupakan. Udah tak ingat. Kalau suruh Ustaz saya yang pernah ini, letih saya ingatnya. Di mana? Tugas kita lakukan, lupakan. Nah, hari ini pagi ini saya nambah satu file lagi buat kawan-kawan. Intan surullah yang surukum. Nolong agama Allah, kita ditolong sama Allah. Kalau pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Nah, hari ini ada rumus baru lagi, membahagiakan Allah dengan cara memasukkan perasaan bahagia kepada hati orang beriman. Besarkan hatinya. Sederhana kok kawan-kawan. Rasulullah tuh berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ngomong sama anak kecil, gaya anak kecil. Saya belum bisa terus terang. Jadi Rasulullah tuh ketemu sama anak kecil, saya lupa namanya siapa. Rasulullah nanya, "Hai fulan," siapa namanya lupa. Terus Rasulullah nanya gini, "Apa kabar burung pipitmu?" Apa kabar burung pipitmu? Jadi anak kecil itu punya burung pipit. Rasulullah tuh ingat burung pipitnya tuh namanya siapa, kabarnya gimana. Ngomong sama budak kecil. Kalau kita kan sama budak kecil kan, udah bikin PR belum, udah sholat belum, horor benar gitu. Rasulullah tuh nanya burung pipit, gimana kabar burung? Saya bilang ya Allah ngurus perang, nerima wahyu. Tak sampai otak saya.
Cuman Rasulullah tuh hebatnya gitu loh. Apa sih yang membuat ini? Nah teman-teman, ini rumusnya. Idkhalus surur ala qalbil mu'min ini, memasukkan perasaan bahagia kepada hati orang beriman, hanya bisa dilakukan kalau kita punya satu rumus, satu kata. Ayo, apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min hanya bisa terjadi kalau orang itu punya satu bensin, satu energi, satu barang, satu hal. Yang ini cuma satu kata, berawal dari ini, maka dia pasti bisa lakukan ini. Unstoppable, tidak bisa dihentikan. Berulang-ulang, tak berhenti-berhenti, jalan terus. Gimana pun kondisinya, tetap dikerjakannya. Dia akan terus masukkan perasaan bahagia kepada hati orang beriman. Cuma satu kata. Satu kata. Mau, oke. Sadar, oke. Satu kata ya. Bedakan satu kata dengan satu kalimat dong. Niat, ikhlas, oke. Istiqomah. Syukur, oke. Bagus. Takwa, iman, ikhlas. Siapa? Masya Allah. Berapa yang tidak berbagi nih? 100.000 lagi. Hadiah. Insya Allah berarti tinggal 19.800.000. Ya. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan perasaan bahagia kepada hati orang beriman itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang peduli. Makanya kalau nengok sesuatu tuh harus detail teman-teman. Oh alah bang ini nih kopiahnya tak diikat pinggang udah ini nih. Sepatunya alas ya. Kaos kakinya bolong. Saya pun sering diingatkan bunda tuh. Ya situ tuh udah ada ini ya, belikan ya. Pergi ke mall, kan perempuan biasa minta pergi ke mall, itu minta untuk beli punya dia. Saya masya Allah dikasih Allah istri ya, alhamdulillah tahadus bin imam. Mudah-mudahan tidak bikin beliau GR atau tidak bikin beliau, saya tidak tahu beliau nonton atau tidak ini. Tapi saya mau ceritakan yang waktu itu bikin saya terharu. Pokoknya tambah lope-lope gitulah. Ya sama bunda tuh bilang gini, ya ke mall yuk, kawankan bunda ke mall. Ngapa saya bilang mau belikan kaos kaki. Untuk siapa? Untuk si fulan. Kasihan yang kemarin kaos kakinya jelek, bolong-bolong. Terdiam saya. Habis itu istrinya pun tak punya tas gatuh, tasnya jelek. Udah izin carikan ya. Dia bundanya pakai tas rumah warna yang harganya 100.000 itu. Rumah warnanya Mas Nanang Jogja. Tapi belikan orang, belikan yang bagus. Diam saya. Oh, saya belajar. Teman-teman semua, idkhalus surur ala qalbil mu'min, akad kita bukan sama orang yang dikasih. Coba diulang. Akad kita bukan sama orang yang dikasih, tak ada urusan. Kau mau bilang terima kasih ke, kau mau posting di Instastory ke, kau mau ngapa ke, tak ada urusan aku. Tugas aku berakad sama yang punya dunia. Saya mau bilang sama Allah, saya mau ngerjakan sesuatu yang engkau cintai ya Allah. Bikin manusia muslim berbahagia itu adalah hal yang dicintai Allah. Maka kerjaan saya, akad saya sama Allah. Selesai. Clear gak kira-kira kawan-kawan? Jadi lebih ringan gak? Sekarang saya tanya, Islam ini realistis gak sih agamanya? Realistis gak? Ada gak kira-kira ajaran-ajaran itu yang bertentangan dengan fitrah hati manusia kita? Teman-teman, kalau teman-teman paham rumus dasar ini, saya berakad dengan Allah bukan dengan manusia yang dikasih. Saya melakukan ini supaya Allah suka dengan saya, supaya Allah sayang sama saya. Kira-kira orang ini jadi orang baik terus enggak? Hah? Jadi orang baik enggak kira-kira dia? Kan saya nolong bukan karena manusianya, saya nolong supaya Allah suka sama saya. Kira-kira orang ini berhenti tak bikin kebaikan? Jalan terus tak dia? Dicaci maki?
dipuji-puji. Itulah yang disebut dengan istaqoma yastaqimu istiqomatun. Istiqomah. Karena teman-teman, ini penutup ya, sejatinya apapun yang kita lakukan itu antara kita sama Allah, bukan kita sama mereka. Selalu, dulu tuh materi slide saya, masih ingat gak? Selalu antara engkau dan Tuhan, tidak pernah antara engkau dan mereka. Jadi kalau teman-teman udah bilang gini, ngapa kau boy, banyak benar kau kasih, banyak benar kau geser-geser, sikit-sikit kasih, sikit-sikit, saya ini lagi bikin akad sama Allah. Seperti kemarin analogi fotografer itu, untuk mendapatkan video 5 menit kita perlu banyak stok gambar, betul nggak? Nah, untuk menghasilkan amal soleh yang membuat Allah ridho, kita perlu catatan amal soleh yang banyak. Nah, nanti teman-teman, kalau teman-teman sudah paham rumus memberinya, maka ada adab dalam menerima. Coba diulang. Gimana adab dalam menerima? Adab dalam menerima, adab dalam mendapatkan sesuatu. Misalnya ini ada orang ngasih kita, contoh. Orang ngasih kita kan. Terus gimana adab dalam menerima? Dijaga, dirawat, dipakai, ya kan? Habis itu bilang sama yang ngasih, makasih ya bang, ini topinya saya pakai untuk kebaikan. Makasih mas, motornya saya pakai untuk amal soleh. Makasih bang, mobilnya kita ini kan. Pandai-pandailah jaga adabnya. Mobil udah kena pinjamkan, isikan bensinnya, balikkan dalam kondisi bersih. Gitu rumus sederhana. Maka saya bilang sama kawan-kawan, awas ya, jangan sampai kita balikkan mobil bensinnya kosong atau ininya kotor. Tidak boleh, saya bilang. Itu nyalahi adab. Kalau bahasa mama saya itu supaya orang tak jerak minjamkan ke kita. Orang tidak akan nuntut, tolonglah isikan bensin. Nah, tapi kita tahu diri lah. Udahlah minjam gitu. Maka teman-teman semuanya yang baik yang dirahmati Allah, tolong juga jadikan ini sebagai sebuah rumus. Sederhana rumusnya. Ayu amalin ahabbu ilallah, pekerjaan apa yang paling dicintai Allah? Jawabannya idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan perasaan bahagia ke dalam hati orang beriman. Salah satunya caranya gimana? Ngasih hadiah, menghargai pemberian orang. Jazakumullah khairan katsiran bang, baju koko yang abang kasih saya pakai untuk saya sholat malam, saya pakai untuk saya tampil tausiah di sini bang, saya pakai untuk saya akan nikah. Makasih ya bang, abang mudah-mudahan ini pahalanya ngalir juga buat abang. Itu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Masalah dia nanti mau balas atau mau apa, tidak ada urusan, karena akad kita sama Allah. Nah, kebanyakan orang nih teman-teman jadi kecewa karena berharapnya sama manusia. Dia berpikir kalau aku bantu orang tuh akan balas baik. Enggak kayak gitu rumusnya Ferguson. Oh Ferguson, rumusnya enggak kayak gitu. Kenapa ada orang yang sudah dibantu, ditolong masih tak tahu diri? Kenapa? Kita udah bantu dia nih, udah nolong, udah bantu, udah dorong, udah angkat. Ngapa dia tak ada balas baik? Untuk apa orang-orang kayak gini dihadirkan Allah? Menguji keikhlasan kita. Kita berbuat untuk dia atau untuk Allah? Kalau untuk Allah kan tidak ada urusan. Kau jahatlah sama aku tak mau jahat sama kau. Clear gak kira-kira? Sederhana? Nah, selamat praktek hari Senin ini. Pokoknya hari ini saya mau bahagikan siapa ya? Mama, orang tua, keluarga, kawan, adik-beradik, keponaan, sepupu, apa aja lah. Coba. Indah semua adabnya Islam tuh teman-teman, praktekkan. Nah, kita tidak mungkin Islam tuh indah, Islam tuh hebat, kitanya kasar mulutnya. Praktekkanlah biar orang bisa ngerasakan, bukan melihat. Kan gini kemarin saya bilang, Islam itu bukan apa yang dilihat. Islam is not what you see. Islam is not what you know. Bukan apa yang dilihat, apa yang diketahui, ya kan? Tapi Islam itu what you feel. Kalau mau tahu Islam tuh,
Islam tuh dirasakan. Oh begini orang Islam ya, santun-santun, hormat-hormat sama manusia itu baik. Itu rumus dasar. Karena Rasulullah tuh orang buta ya bisa ngerasakan kalau ini orang baik gitu loh. Betul enggak? Begitu Rasulullah nyuapkan kan, dia bilang apa? Ya Allah nak, baik sekali engkau ni anak muda. Luar biasa engkau ni anak muda, baik sekali. Tapi pesan saya satu ya anak muda ya, jangan dekat-dekat sama Muhammad itu. Muhammad itu tukang tipu, Muhammad itu tukang sihir. Kalau saya lah saat itu ambilkan sekop tempeleng pak gitu, sliding langsung kan, pakai sekop nempelengnya puas gitu loh. Sepahle kata orang Melayu. Do you understand what is the meaning of sepahle? Tapi Nabi Muhammad tak kayak gitu. Sampai meninggal Nabi Muhammadnya, Abu Bakar yang nyuapkan. Beda rasanya katanya. Kok tak kayak biasa? Siapa ini yang sekarang? Akhirnya terpaksa lah ngaku, saya Abu Bakar, sahabatnya. Kalau yang sebelumnya itu Muhammad yang selalu kau caci maki setiap hari. Masuk Islam kawan. Ngelihat gak dia? Tahu gak dia itu Muhammad? Tapi dirasakan gak sama dia? Dirasakan masuk Islam. Jadi yang bikin orang tuh tertarik sama agama ini, rasa, feel. Nyaman gak aku duduk samping orang ini? Baju ente lah branded, barang ente lah bagus, tapi asal ngomong sorry ya coba. Mana orang betah? Pernah gak ketemu sama orang pakai baju bagus tapi ente tidak betah di sampingnya? Pernah. Betul gak? Tapi kalau Bung Ben sekarang udah bisa dah gebrak baju. Apa yang ente buat? Oh gitu ya. Langsung jatuh mentalnya, rontok, langsung berantakan, pecah-pecah. Jadi Islam itu teman-teman bukan what you know, what you see, bukan. Tahu aku hadisnya, tahu aku, praktik tak ente, gitu loh. Aku ngaku sunnah, mulut kasar, kemana? Nengok orang dari casing luar, nengok yang beda sedikit, udah kayak nengok musuh. Bencinya sama orang beriman yang beda, ijtihad fikihnya kayak nengok orang munafik. Cuman lah, tajam sekali matanya. Yang jelas-jelas kafir, jelas apa ngasih narkoba, bagi-bagi prostitusi itu ada dia benci. Biasa ya, berkawan malah. Tadi itu ayat Qur'annya. Ya kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang akan bersama baginda Rasulullah itu ciri-cirinya asyidda'u 'alal kuffar, kepada kemungkaran, kepada kekafiran, kepada orang-orang jahat, kejahatan yang terstruktur. Asyidda, sangat keras, sangat strict, kuat sekali dia pegang. Tidak mau, tidak bisa. Edit sedikit, tak ada urusan. Asyidda wa'alal kuffar, ruhama ubainahum, saling berkasih sayang dengan sesama. Hari ini terbalik-balik, sama orang kafir baiknya luar biasa, sama orang muslim berperang-perang. Tak pakai Quran. Marah enggak, lapar. Islam itu bukan apa yang engkau lihat, bukan apa yang engkau tahu, tapi Islam itu apa yang engkau rasakan dan orang lain rasakan. Gimana sih supaya hadirnya kita tuh ada manfaat? Sampai seorang Yahudi buta pun bisa ngerasakan. Ustaz saya udah baik, Ustaz tapi saya dimanfaatin. Ustaz saya udah baik, Ustaz tapi justru saya difitnah. Itulah ujian keikhlasannya. Betul gak? Siap gak kira-kira? Mau jadi orang baik kan? Mau jadi jahat? Mau terus memperbaiki diri atau mau berhenti sampai sini ya? Saya sih cukup lah Ustaz, gini-gini lah hidup. Apa visi misi ente? Tak ada, gini lah pokoknya. Ngalir ya lah ngalir. Kecomberan ngalir juga? Boleh lah, boleh. Janganlah. Harus ada progres. Ini YouTube-nya offline kan? Jaringannya lagi. Nanti kita beli jaringannya habis ini ya. Berapa sekilo? Kita beli sinyalnya sekalian. Jadi itu teman-teman semua, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan perasaan bahagia kepada hati orang beriman, diakatkan untuk membahagiakan yang punya dunia. Mudah-mudahan kita bisa terus semangat
bisa terus bergerak, bisa terus berbuat. Buat teman-teman yang suka nonton, udah banyak ada yang balas tuh. Begitu satu tanya apa channel YouTube-nya, Munzalan TV ya, Munzalan TV, atau nanti bisa di Lukmanul Hakim Pontianak ya kan, silakan nanti bisa ditonton. Semoga Allah ampuni kita semuanya. Semoga Allah kasih kesempatan kita untuk terus berbuat baik. Semoga kita melakukan ini dalam kondisi sadar, berlapis-lapis. Oh iya, aku melakukan ini supaya Allah bahagia, Allah senang, Allah suka. Tidak ada urusan sama manusia. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Buat abang kakak semuanya yang ada di seluruh Indonesia, bahkan negara-negara tetangga yang sedang nonton, terima kasih ya kan. Semoga kita terus bisa belajar sama-sama. Ini banyak sekali yang datang. Tetap semangat ya, tetap semangat dan istiqomah. Tetap semangat dengan kebaikan-kebaikannya. Terus berjalan, terus bergerak. Manusia mungkin lupa mengucapkan terima kasih, tapi ada Allah dan para malaikat yang tidak mungkin salah catat. Ada Allah dan para malaikat yang tidak mungkin salah catat. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini kita puasa hari Senin. Jadi nanti insyaallah sore nanti ada hadiah lagi dari masjid, dari salah satu ustadz kita yang akan berbagi juga nanti sore. Bentuk syukur beliau baru hijrah ke Pontianak. Nanti sore buka puasanya kawan-kawan di support sama beliau. Insyaallah nanti terus para pimpinan pondok diundang di rumah beliau di samping rumah Toya. Ustadz Mulia Ramadhani hijrah, jadi undang pimpinan pondok ke sini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih banyak. Yang baik dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Selamat praktek teman-teman semuanya. Semoga Allah izinkan kita bisa mempraktekkan ini, hadis ini pagi hari ini. Satu hadis tapi kita praktekkan sungguh-sungguh insya Allah. Terima kasih. Makasih Mbak Tega Rumi dari Hong Kong ya. Hong Kong tuh yang di Singkawang tuh, itu pasar Hong Kong ya, beda. Ini Hong Kong beneran Hong Kong ya. Titip salam saya buat semua teman-teman yang ada di Hong Kong. Mudah-mudahan nanti Allah izinkan bisa silaturahim ke sana, bisa main-main di Hong Kong, live streaming di sana, kumpul sama kawan-kawan. Dan teman-teman yang di Hong Kong bisa segera balik ke Indonesia, kumpul dengan keluarga tercinta ya. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.